وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما كفرها الاستغفار والتوبة، فتأتي هذه الأمراض والعقوبات وتكفر هذه الذنوب. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kadang seseorang mempunyai banyak dosa yang tidak terhapus oleh istighfar dan taubat. Lalu datanglah kepadanya berbagai macam penyakit dan musibah yang dapat menghapuskan dosa-dosa tersebut. Fawaid, yaitu beberapa faedah dari perkataan ini. Yang pertama, setiap manusia niscaya memiliki dosa dan kesalahan yang disebabkan oleh perkataan dan perbuatannya sendiri, sebagaimana telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis berikut. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Darimi wal Hakim wa sanaduhu hasan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Al-Hakim, dan sanadnya hasan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min abdin mu'minin illa walahu dhanbun ya'taduhul faina ba'dal faina aw dhanbun huwa muqimun ilaihi la yufariqu hatta yufariqa dunya. Innal mu'mina khuliqa mufattanan tawwaban nasa'an idza dzukira dzakara. Rawahu Tabrani wa sanaduhu sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba mukmin pun melainkan dia mempunyai dosa yang biasa dia kerjakan dari masa ke masa, atau mempunyai dosa yang menetap bersamanya yang tiada terpisah dengannya sehingga berpisah dengan dunia. Sesungguhnya mukmin itu diciptakan untuk mendapat fitnah atau cobaan, suka bertobat dan pelupa. Jika ia diingatkan, maka ia pun segera ingat. Hadis riwayat At-Tabrani dan sanadnya sahih. Yang kedua, karena banyaknya dosa, terkadang istighfar atau permohonan ampun dan taubat kepada Allah Jalla Jalaluhu itu belum mencukupi dari menghapuskan dosa dan kesalahannya, sehingga Allah Jalla wa'ala berikan kepada orang tersebut berbagai penyakit dan cobaan yang menerpanya, padahal istighfar dan taubat telah diperintahkan kepada setiap muslim sebagaimana dalam dalil berikut. Anil Agharri ibni Yasar al-Muzanni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fi kulli yawmin mi'ata marrah. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tabrani wal Baghawi wa sanaduhu sahih. Dari Aghar bin Yasar al-Muzanni, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Al-Baghawi, dan sanadnya sahih. Yang ketiga, banyak perkara yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala Maha Penyayang kepada para hambanya. Di antaranya adalah Allah Jalla Jalaluh
memerintahkan kepada setiap manusia melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa bertobat dan memohon ampun kepadanya sebagaimana dalil hadis di atas. Yang keempat, mengerjakan amal-amal soleh juga dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji dan umroh, sedekah, berbakti pada kedua orang tua, dan selainnya dapat menghapuskan dosa-dosa. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu telah menjelaskan amal-amal kebaikan tersebut secara umum, sebagaimana dalil berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lizzakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk atau dosa. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Yang kelima, hal lain yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan dari seorang hamba adalah penyakit yang menimpanya atau musibah yang menderaknya. Jika hamba tersebut bersabar dan ridho dengan penyakit atau musibah tersebut. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza marida awhallahu ila malaikatihi, ya malaikati ana qayyadtu abdi biqaidin min quyudi, fa in aqbiduhu aghfir lahu wa in uafihi fahina idin yaqudu wala damba lahu. Rawahul Hakim wa Tabrani fil Mu'jamil Kabir wa sanaduhu hasan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hamba itu jika sakit, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah meletihkan hambaku dengan satu ikat atau penyakit di antara beberapa ikatanku. Jika aku mewafatkannya, maka aku mengampuni dosa-dosanya. Dan jika aku menyembuhkannya, maka ketika itu ia duduk dalam keadaan tanpa dosa baginya. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan sanadnya hasan. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha ila kafarallahu biha min khotoyahu. Rawahu Muslim wal Bukhari wa Tirmizi wa sanaduhu sahih. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwasanya keduanya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim berupa keletihan, rasa sakit yang terus-menerus, kedukaan, kesedihan, sesuatu yang menyakitkan, kepedihan, bahkan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebahagian dosa-dosanya dengannya. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, dan At-Tirmizi, dan sanadnya sahih. Yang keenam, dan banyak lagi dalil-dalil sahih lainnya yang menjelaskan akan kemurah hatian Allah Jalla wa'ala kepada para hambanya, yaitu mengampuni dosa-dosa mereka dengan sebab penyakit atau musibah yang Allah Ta'ala timpakan dan berikan kepada mereka selama mereka bersabar dan ridho dengan penyakit dan musibah tersebut. Yang ketujuh, jika seorang hamba muslim tertimpa penyakit, maka hendaklah ia bersabar dan ridho atas ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tidak peduli apakah yang tertimpa penyakit itu jantungnya, livernya, lambungnya, ginjalnya, paru-parunya, tulangnya, dan selainnya. Apapun nama penyakitnya, yang berat ataupun yang ringan, hendaklah ia selalu sabar dan ridho dengannya, karena di dalamnya ada kebaikan dan keutamaan di akhirat kelak, selama ia bersabar dan ridho atas cobaan tersebut. Yang kedelapan, inilah di antara dalil tentang keutamaan sabar ketika ditimpa oleh musibah dan keburukan,
karena semua perkara yang menimpa seorang mukmin adalah merupakan kebaikan baginya. An Suhaib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabatu syarra syakara fakana khairun lah wa in asabathu darra sabara fakana khairun lah rawahu Muslim wa Ahmad wa Darimi wa sanaduhu sahih. Dari Suhaib radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak akan terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, ia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika ia mendapat sesuatu yang menyusahkan, maka ia bersabar, maka hal ini merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ad-Darimi dan sanadnya sahih. Yang kesembilan, begitupun ridho dengan ketetapan Allah Jalla wa'ala memiliki kebaikan dan keutamaan. Orang yang ridho dengan cobaan darinya, maka ia akan meridhoinya, sebagaimana dalam hadis berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna izamal jazai ma'izamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa sanaduhu sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu adalah sebanding dengan besarnya cobaan atau ujian. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menyukai suatu kaum, maka ia akan memberi ujian kepada mereka. Barang siapa yang ridho atau senang dengan ujian tersebut, maka ia akan mendapatkan keriduannya. Namun barang siapa yang tidak menyukainya, maka ia akan mendapatkan kemurkaannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan sanadnya sahih. Yang ke-10, bahkan orang-orang soleh terdahulu sangat senang dan gembira dengan cobaan yang menimpa mereka, sebagaimana senangnya seseorang di antara kita sekarang ini mendapatkan kelapangan rizki. Hal ini sebagaimana di dalam dalil berikut ini. An Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bir raha. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Sa'ad wal Hakim wa sanaduhu sahih. Dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya seseorang di antara mereka, yaitu kaum muslimin itu benar-benar merasa gembira lantaran mendapat cobaan, sebagaimana seseorang di antara kalian merasa gembira karena mendapat kelapangan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Sa'ad dan Al-Hakim dan sanadnya sahih. Yang ke-11, oleh sebab itu, sebagai muslim yang baik, hendaknya kita merasa memiliki banyak dosa dan kesalahan yang wajib kita iringi dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Jalla Jalaluhu di setiap waktu. Lalu kita juga wajib meninggalkan berbagai kemaksiatan dan memperbanyak amal soleh agar dapat menghapus sebahagian dosa dan kesalahan kita. Yang ke-12, lalu jika Allah Azza wa Jalla menimpakan musibah dan memberikan penyakit kepada kita, hendaknya kita sadar bahwa Allah Jalla wa Ala ingin menghapus sebahagian dosa dan kesalahan kita dengan musibah dan penyakit tersebut. Lalu hendaklah kita menyikapinya dengan kesabaran dan ridho dengannya, bukan dengan keluhan, kekecewaan, dan ketidaksukaan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang suka bertobat dan istighfar, hamba yang suka beramal soleh dan menjauhi kemaksiatan, dan hamba yang selalu sabar dan ridho dengan segala musibah dan penyakit yang menerpa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an.
الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم.